Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anggota jemaat Gemim Immanuel Baku dari kolom 1 sampai kolom 28. Kita kembali beribadah, ibadah kolom walaupun di rumah kita masing-masing. Dan marilah kita memulaikan ibadah ini. Saya jemput semuanya untuk berdiri. Kita angkat lagu Dunia Dalam Rawa Payah. Dunia dalam rawa payah, berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Ibadah ini ditabiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing ibadah kita, Yesaya 53 ayat 4 berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu.
indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang bakal. Silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus kami percaya Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun, bahkan Engkau telah buktikan dalam Kristus. Kau rela menebus dosa-dosa kami. Engkau memberi kami anugerah selamat. Dengan keyakinan itulah maka di hadapan-Mu saat ini kami umat-Mu di rumah kami masing-masing mengaku bahwa dosa selalu ada di dalam hidup kami oleh karena perbuatan kami. Perbuatan kami yang menutup mata terhadap penderitaan sesama kami. Perbuatan kami yang kurang peduli dengan pelayanan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang butuh pelayanan oleh karena sakit penyakit mereka. Begitupun dosa yang disebabkan oleh perlakuan kami yang terlalu mementingkan aturan-peraturan hukum dibandingkan dengan praktek-praktek pelayanan kasih. Dalam Kristus Yesus Engkau telah mencontohkannya. Kasih adalah hukum yang utama. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Ampunilah kami. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Karena kasihnya padaku. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih
si juru selamat dunia, menebus manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami bermohon, berkenanlah dengan firman-Mu untuk kami umat-Mu ketika kami ada di rumah kami masing-masing yang menyembah dan beribadah kepadamu. Buatlah kami mengerti maksud firman-Mu, yakinkan kami oleh anugerah iman yang Kau beri bagi kami. Ya Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita membuka Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Sekali lagi, Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12 di bawah judul orang lumpuh disembuhkan. Demikian bunyinya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, "Yesus Sayang Padaku." Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan
Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini gereja kita mengajak untuk merenungkan kisah menarik dan menakjubkan, yaitu bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang mampu melakukan mujizat penyembuhan bagi seorang yang lumpuh. Nah, dalam bacaan tadi dikisahkan ketika Tuhan Yesus berada di Kapernaum, di salah satu rumah, datanglah 4 orang yang membopong atau membawa seorang yang sakit lumpuh. Tetapi ketika mereka tiba di rumah itu, mereka sulit untuk masuk ke dalamnya, oleh karena begitu banyak orang yang berkerumun di rumah itu dan berkerumun juga di sekitar Tuhan Yesus. Mereka akhirnya mengambil cara lewat atap rumah serta menurunkan dari atap rumah orang yang lumpuh itu. Cara mereka seperti ini luar biasa, yang membuat Yesus terharu. Kemudian oleh karena iman mereka, kata Yesus, pada akhirnya Yesus tidak hanya menerima orang yang sakit itu, tetapi melayaninya. Yesus berkata, "Hai anakku," ayat 5, "dosamu sudah diampuni." Satu pernyataan Tuhan Yesus yang tidak hanya mau menyembuhkan orang yang sakit itu, tetapi mau mengubah status keberdosaannya menjadi orang yang terbebas dari dosa. Akan tetapi sebagaimana dikisahkan oleh bacaan Markus ini, tindakan mulia Tuhan Yesus tidak semua orang menyambut dengan sukacita. Di antara mereka ada beberapa ahli Taurat tidak senang dengan pelayanan atau tindakan Tuhan Yesus seperti itu. Dalam hati mereka, di ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para ahli Taurat sampai saat itu tidak menerima Yesus itu sebagai Allah. Karena itu ketika Tuhan Yesus yang dianggap mereka manusia biasa mengatakan dosamu telah diampuni, bagi mereka Yesus telah menghujat Allah. Sikap mereka, walaupun hanya di dalam hati mereka, diketahui oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu?" Tuhan Yesus mengetahui, walaupun
hanya di dalam hati saja, seperti kita. Kalau kita merancangkan kejahatan, kalau kita ada hal yang tidak baik, walaupun hanya dalam hati kita, Tuhan Yesus tahu. Lalu Tuhan Yesus lanjut berkata, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ucapan Tuhan Yesus dengan mengatakan dosamu telah diampuni bukanlah bermaksud sakit penyakit lumpuh yang dialami oleh orang itu karena dosa. Tidak. Tidak semua orang yang mengalami kesusahan, orang yang mengalami sakit penyakit itu karena dosa. Tidak. Tetapi dengan Yesus mengatakan, maka Yesus mau tunjukkan kepada mereka bahwa dialah anak manusia yang mampu, yang dapat, berhak untuk memberikan pengampunan. Sehingga Tuhan Yesus mau membedakan dirinya dengan mereka. Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi dia sendiri adalah Allah. Karena itu, dia berhak untuk memberi pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada hal-hal menarik dalam bacaan ini. Pertama, soal iman, karena iman akhirnya orang yang sakit lumpuh itu disembuhkan. Berikut, mengapa Tuhan Yesus mengatakan karena dosamu telah diampuni. Lalu ada penjelasan saya tadi, tidak semua orang yang sakit, tidak semua orang yang menderita itu karena dosa. Perlu sebetulnya untuk lebih dijelaskan. Tapi ruang kita terbatas. Saya mau menekankan sikap ahli Taurat. Sikap ahli Taurat yang tidak suka dengan tindakan mulia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengulurkan tangan memberi pengampunan kepada orang yang sakit itu tidak disukai oleh ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah orang yang berpendidikan khusus tentang hukum Taurat. Dan di dalam kehidupan agama Yahudi, maka ahli-ahli Taurat ini adalah bagian dari mahkamah agama. Mahkamah agama ini adalah orang yang melaksanakan sidang bagi orang Yahudi yang melanggar hukum Taurat. Mahkamah agama terdiri dari 71 orang. Di dalamnya ada juga para imam dan juga ada orang-orang Farisi, Saduki, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat Yahudi. Tergabung jumlah mereka 71 orang. Jadi kalau ada orang Yahudi yang melanggar hukum Taurat, mereka yang mengadili dan menjatuhkan hukuman. Ahli Taurat. Mereka hanya melihat dari sisi seolah-olah lemah, kelemahan Tuhan Yesus. Mereka tidak melihat perbuatan baik dari Tuhan Yesus. Mereka coba menghujat Tuhan Yesus walaupun hanya di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang melayani orang yang membutuhkan pelayanan tidak disukai ahli-ahli Taurat ini? Antara ahli Taurat dan Tuhan Yesus berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ahli Taurat hanya bisa menegakkan hukum. Ahli Taurat hanya bisa mengadili orang yang bersalah, sedangkan Tuhan Yesus sibuk dengan hidupnya melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan.
Dengan begitu juga kita bisa mengerti ahli-ahli Taurat bekerja dengan kekuasaan. Tapi Yesus bekerja dengan the power of love. Yesus bekerja dengan kasih. Inilah yang harus menjadi sikap orang Kristen. Jangan cepat-cepat untuk menghakimi orang berdasarkan perbuatannya. Itu gaya ahli Taurat, gaya mahkamah agama. Tapi harus melihat cara Tuhan Yesus menghadapi semua persoalan, hadapi dengan kasih. Itu cara bagi orang Kristen, itu cara dari gereja milik Kristus. Dengan begitu maka semua orang yang membutuhkan pelayanan diperhadapkan dengan kasih. Ini citra gereja, ini citra pelayanan gereja, ini citra bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Sambil memberi kita menyanyi, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu telah Kau beri untuk kami. Kami bersyukur ketika kami terhimpun di rumah kami sebagai satu keluarga. Kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan hadir di rumah kami. Tuhan nyatakan firman di rumah kami. Kami semua mendengar. Kami semua memahami. Tuhan, buatlah kami sebagai milik kepunyaan Tuhan yang memiliki hati untuk melayani. Memiliki hati melayani dengan kasih sebagaimana Engkau, ya Tuhan. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan berbagai problema, dengan berbagai persoalan, diperhadapkan dengan berbagai masalah, kami mengatasinya dengan kasih. Begitulah yang Engkau lakukan, sehingga banyak orang datang mencari Engkau, rindu pada Engkau. Mereka berkerumun di hadapan-Mu. Begitupun ketika ada orang yang sakit mencari Engkau, Engkau melayani mereka semua
dengan kasih. Bahkan Engkau mengasihi orang yang lumpuh dengan memberi pengampunan dosa kepadanya. Inilah model pelayanan yang menjadi juga model pelayanan bagi kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, lembaga gereja Tuhan. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang selalu melihat kekurangan dan kesalahan lalu dihakimi. Tuhan, buatlah kami mengimani firman-Mu dan dilakukan dalam hidup kami. Demikianlah ketika kami berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Bagi semua orang, kami hadapi dengan kasih. Banyak orang yang melayani dengan kasih bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan kasih dalam bentuk diakoni, dalam bentuk bantuan sosial. Tetapi juga tak dipungkiri bahwa banyak orang yang mendiskreditkan orang-orang ketika ia divonis positif COVID-19. Adakah doa kita bagi mereka, atau semata-mata di hati kita hanya ada sikap untuk menjauhkan diri dari mereka? Ya Tuhan Allah kami, diberkatilah jemaat Gemim Immanuel Bahu ini. Semua jemaat dari anak-anak kecil sampai orang tua lanjut usia. Jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan, sampai pada pelayan-pelayan khusus-Mu, kepada komisi-komisi kerja, PDP, BPPJ, organisasi lanjut usia jemaat, panitia pembangunan, begitupun dengan jemaat-jemaat Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan situasi COVID-19 ini. Juga ada tim multimedia, ada juga keyboardis. Semua jemaat Tuhan yang selalu memberi diri melayani jemaat sebagai panggilan Tuhan, kostor, pegawai gereja. Ya Tuhan Allah kami, dari sini kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan yang mengasihi mereka untuk menyembuhkan mereka. Kuatkanlah iman jemaat Tuhan menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 ini dalam kesusahan, dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan. Tuhanlah penolong kami, penopang kami. Terimalah ketika kami memberi persembahan di ibadah kami ini. Biarlah persembahan kami dipakai jadi berkat gereja Tuhan bagi jemaat, dimanapun persembahan ini dipakai. Inilah doa kami. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan menutup ibadah ini dijemput untuk berdiri. Kita angkat satu lagu harap akan Tuhan. Harap
akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekah. Dalam derita dan kemeluh, Tuhan yang setia penolongmu. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.